Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra. Pengertian teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, dan tentang sosial dan proses sosial. Sosiologi menelaah tentang bagaimana masyarakat itu tumbuh dan berkembang dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan masalah-masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain. Antarsemi 52. Pandangan antarsemi mendeskripsikan kajian sosiologi sastra tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra. Sosiologi sastra ingin mengaitkan penciptaan karya sastra, keberadaan karya sastra, serta peranan karya sastra dengan realitas sosial. Lebih jauh, Wolf, Faruk dalam Anda and Praswara memberikan definisi bahwa sosiologi sastra merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak teridentifikasikan dengan baik, terdiri dari studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. Terdapat 3 perspektif berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu 1. Penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. 2. Penelitian yang mengungkap sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya. 3. Penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra merupakan suatu telaah ilmu yang mencoba mengungkapkan fenomena masyarakat yang terdapat dalam sebuah karya sastra guna memberikan pandangan yang objektif dalam penilaian karya sastra. Penerapan dalam cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti, cerpen dalam buku Coret-coret di Toilet. Sosiologi pengarang. Pada sosiologi pengarang terdapat beberapa aspek diantaranya. 1. Status sosial pengarang. 2. Ideologi sosial pengarang. 3. Posisi pengarang dalam masyarakat. 4. Masyarakat pembaca yang dituju. 5. Mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Sosiologi karya sastra. 1. Aspek kebudayaan. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan dan kepercayaan. Budaya yang tergambar dalam cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti terdapat pada kutipan. Ceritanya sendiri sudah lewat beberapa tahun yang lalu, tetapi tokoh-tokoh belum sebanyak sekarang dan Pak Polisi masih bersikap ramah terhadap warga kota. Halaman 77. Kebudayaan pada kutipan ini menggambarkan bahwa setiap kehidupan masyarakat yang ada di kota tersebut ditandai dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian kebiasaan itu menjadi sebuah budaya yang hidup. Aspek sosial dan politik. Politik hal-hal yang berkenaan dengan tata negara, yang cara berpikir atau taktik. Aspek sosial politik yang tergambar dalam cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti terdapat pada kutipan. Hotel-hotel baru yang besar, tinggi dan cantik terdapat berderet menggantikan penginapan-penginapan kecil di sepanjang pantai. Pasar yang sering becek kemudian terbakar pada akhir tahun sebelumnya dan dibangun kembali tak lama kemudian. Lebih luas dan lebih ramai dengan toko-toko yang penuh dengan etalase-etalase kaca. Halaman 79. Pada kutipan tersebut merupakan perubahan dari sistem regulasi pemerintahan yang menjadikan kota tersebut dengan perkembangan pembangunan di setiap sudut kota. Peralihan dari kota yang biasa saja kini jadi kota tersebut menjadi layaknya kota-kota besar. Nilai aspek ekonomi. Nilai ekonomi yang tergambar dalam cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti terdapat pada kutipan.
Kota kami menjadi begitu cantik, listrik menggantikan pelita, dan di beberapa tempat ada telepon umum. Satu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Anak-anak kecil bercerita tentang es krim paling enak di toko Ibu Ano. Dan gadis-gadis remaja mulai mengenakan pakaian-pakaian bagus dan pergi ke bioskop di akhir pekan dengan pacar-pacar mereka. Halaman 79. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, memiliki nilai ekonomi ini ditandai dengan adanya perubahan gaya hidup yang terjadi pada cerpen tersebut. Gaya hidup dari manusia yang sudah terpengaruh oleh kemajuan kota tersebut. Nilai aspek religi. Nilai religi yang tergambar dalam cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti terdapat pada kutipan. Ustadz kami di masjid selalu mengatakan bahwa mencuri itu perbuatan terkutuk berdosa. Halaman 81. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut, memiliki nilai ekonomi ini ditandai bahwa di dalam agama Islam bahwa melakukan tindakan mencuri merupakan hal yang tidak baik. Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Sosiologi pembaca. Sejak diterbitkannya yaitu pada tahun 2014, kumpulan cerpen ini dari tahun 1999 sampai 2000. Cerpen tertangkapnya si bandit pencuri roti ini menggambarkan tentang perubahan atau peralihan setelah adanya pembangunan-pembangunan yang ada di kota tersebut. Perubahan tersebut lambat laun mulai menjadi masyarakat yang berbudaya menjadi berubah pula. Cerpen ini menjadikan anak kecil yang berumur 10 tahun sebagai subjek utama dan simbol saja. Sentilan-sentilan pada cerpen ini sangat cerdas. Pengarang juga mengenakan bahasa yang tidak sulit untuk dipahami tentunya. Ini merupakan angin segar untuk para pembaca awal yang ingin mengetahui bagaimana dampak dari kemajuan dari sebuah perkotaan, sistem regulasi yang membuat masyarakat menjadi tidak pada hakikatnya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.